Selamat datang di podcast Sashi Mi, podcast sastra Siba dan Najmi. Bersama aku Najmi Syafa Karisa dan aku Alia Shiba. Untuk hari ini kayaknya kita ngebahas apa ya, Al? Kalau dari skrip ya, kita mau bahas tentang novel yang kita baca akhir-akhir ini dan nanti kita ulik-ulik menggunakan teori sosiologi sastra. Terus novel terakhir yang kamu baca itu apa? Novel yang terakhir aku baca itu novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh. Kamu nggak baca dulu? Wah, nggak tahu tuh. Boleh nggak dikasih tahu itu tentang apa? Jadi novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh ini bercerita tentang Alina, si pekerja kantoran biasa yang dia baru aja putus dari pacarnya Rio setelah 2 tahun pacaran. Lalu dia kan emang kalau namanya pekerja kantoran selalu pulang kira-kira pukul 4:30. Terus dia naik angkutan umum bus kota. Nah di bus kota itu dia bertemu dengan Danu, dan ini cowok yang menurut dia tuh cukup unik itu, yang mengenalkan dia dengan hal-hal baru. Jadi di sepanjang cerita itu dia kita akan diperlihatkan dengan flashback Alina sama pacarnya si Rio itu. Lalu di saat itu juga dia lagi sering ketemu sama Danu di pukul 4:30 sore. Oh gitu, wah. Ada alasan nggak sih kenapa kamu tiba-tiba baca novel ini? Jadi awalnya itu karena Rintik Seduh ini kan terkenal dengan ceritanya yang romantis ya, punya novel romantis gitu. Jadi aku pengen baca, karena aku emang suka banget ya sama novel romantis ya. Beda banget sama Najmi. Nah terus habis itu aku cari novel Rintik Seduh apa nih yang baru aja dirilis. Ketemulah sih Pukul 4:30. Nah kebetulan kita kan mau skripsian nih, si S-Word gitu. Betul itu. Terus itu karena aku bingung nih novel apa ya yang seru buat diulik. Nah novel Pukul 4:30 inilah yang makin aku ulik pakai buat jadi skripsi. Wah, kamu pakai teori apa nih kalau boleh tahu? Jadi aku novel Pukul 4:30 ini aku ulik di skripsi aku ini pakai naratologi. Oh, tentang apa itu teorinya? Jadi itu awalnya aku menguliknya itu dari sudut pandang novel genre romantis kayak Pamela Regis ini. Jadi kayak dari Pamela Regis ini kita dikasih tahu ada sekuen novel romance itu yang ada 8. Jadi kayak itu kok cuma sekedar pertemuan si 2 cewek dan 2 cowok itu lalu jatuh cinta dengan gitu aja. Nah di Pamela Regis ini nanti kita akan bertemu sama 8 sekuen pertemuan, dari mulai pertemuan sampai nanti ada pernikahan gitu. Jadi itu seru banget. Terus nanti yang aku ulik selanjutnya itu adalah tentang pewaktuannya, itu dari naratologi. Oh gitu, seru juga ya ternyata pakai kajian itu. Tapi ngomong-ngomong, tadi aku dengar kamu sempat mention bus kota nih. Yang kalau kita ingat-ingat ya, bus kota itu udah zaman dulu ya. Kalau sekarang kita Transjakarta, udah pakai Transjakarta dan KRL ya, kereta. Iya, nah dari situ kayaknya ya, kalau misalnya karena Transjakarta itu kita udah sering lihat sehari-hari, jadi kayaknya bisa ya diulik pakai sosiologi sastra ya. Oh ya, betul itu. Jadi kayak kalau dari dilihat dari ceritanya ini kita bisa mengulik Transjakarta yang banyak banget sekarang para pekerja, orang-orang di Jakarta, orang kantoran tuh semuanya menggunakan Transjakarta atau transportasi lainnya kayak KRL yang kita melihat cerminan masyarakat yang harus berangkat jam segini biar bisa dapat tempat duduk, atau enggak mau nggak mau dia harus berdiri terus desek-desekan. Itu betul banget ya, itu benar-benar menjelaskan tentang kita ya. Menjelaskan kita banget, kita itu cerminan kita banget kan ya dari novel itu, bisa diulik dengan sosiologi sastra itu. Sisi lainnya dari novel ini yang bisa diulik dengan sosiologi sastra itu ada di bagian si Alinanya ini punya keluarga yang punya ayah yang abusif kan, dia kasar, terus melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ada KDRT juga, jadi bisa diulik juga. Terus tentang karena novel percintaannya mungkin juga bisa diulik dengan
sosiologi sastra dari sosiologi pengarangnya mungkin. Oh iya, betul. Relate ya sama siapa tahu kondisi dari pengarangnya sendiri ya. Kayak tentang abis diputusin ini kayaknya aku harus cerita deh, nulis deh gitu ya. Ada nggak sih sosiologi yang bisa diulik tentang percintaan? Iya betul. Yang benar-benar kita juga bisa menggunakan sosiologi pengarang ya untuk melihat keadaan percintaan pengarangnya gimana nih, siapa tahu tercermin di dalam novel yang dia buat. Betul. Nah, tadi aku udah nih bahas Ya. tentang novel yang aku baca si PSL. Nah, kalau kamu ada nggak nih novel yang berkaitan dengan sosiologi sastra atau sosial-sosial lainnya nih, politik atau apa gitu? Kayaknya aku keinget satu novel nih yang benar-benar berkesan banget buat aku, dan kebetulan itu tuh istilahnya sangat sosiologi sastra ya. Sangat Apa tuh? kental nih dengan Apa tuh? kehidupan kita. Bahkan dia memotret banyak sejarah-sejarah dalam Indonesia. Judulnya Laut Bercerita dari Laila S. Judul. Wah, itu emang novel yang gak ada yang orang yang nggak tahu ya. Betul. Karena ada terpampang di toko buku langsung kelihatan. Betul. Pas kita baru masuk kayak wah itu best seller guys. Udah tahu tuh cerita. Ya betul. Terus kenapa nih kamu suka baca itu novel itu, kenapa? Oke, alasan pertamanya karena itu ada di tugas waktu itu kuliah. Terus karena tugasnya itu membahas suatu karya sastra, karena saat itu kan juga Laut Bercerita sedang booming ya. Iya. Terus iya, aku betul sampai sekarang. Terus karena aku penasaran juga, jadi aku nekat buat mau mengkaji novel itu. Akhirnya aku mau gak mau harus baca kan. Ya, aku baca sekitar 3 harian atau 2 hari gitu, aku lupa. Dan di situ aku rasa wah cerita ini tuh selain aku karena tuntutan dari tugas ya, tapi ternyata alurnya, bagaimana cara Laila mengemas dalam cerita itu tuh kayak wah aku mau baca ini. Bahkan tanpa harus ada tuntutan dari tugas tuh aku tetap mau baca. Karena juga sama sih sebenarnya kita ya. Betul, kita nggak Bedanya skripsi. itu Kita tugas. tugas. Karena emang tugas kita sebagai anak sastra adalah membaca novel. Betul. Membaca novel karya sastra adalah makanan sehari-hari kita. Nah, kan tadi kita ngomongin soal sosas. Ya. Itu tuh novel Si Laut Bercerita ini tuh bisa dikaitin sama sosas itu di bagian mana sih sosiologi sastranya? Oke, jadi pertama-tama aku cerita dulu dikit ya. Jadi aku jelasin kenapa aku baca novel ini dan kenapa aku bilang kalau novel ini tuh sangat dekat dengan sosial politik yang kita punya. Pertama, novel ini tuh yang membuka aku ke dalam isu sosial dan politik, karena di dalam ini tuh mereka berlatar belakang di zaman Orde Baru sekitar hampir pergantiannya. Jadi di sini ada semacam 2 bab yang dibagi. Pertama ada 2 tokoh utama. Pertama tokoh utama dari laut dan keduanya itu dari asmara adik dari laut. Nah, di bagian pertama ini, bagian laut itu dijelasin sangat detail bagaimana perjuangan mahasiswa saat itu dalam menghadapi melawan kekejaman Orde Baru. Jadi di novel itu kita bakalan dibawa ke beritanya mereka, karena di situ dijelaskan juga ya penyiksaan. Nah, menurut aku dalam penyiksaan ini kita bisa kaji secara lebih lanjut menggunakan sosiologi sastra, karena di sana itu sesuai dengan pengalaman dari yang diucapkan para mantan aktivis sejak dulu. Di situ dijelasin bagaimana penyiksaan yang mereka rasakan pada saat Orde Baru itu, dan di novel Laut Bercerita ini itu menggambarkan secara jelas, dan kondisi sosial politik saat itu juga dijelaskan dengan rinci ya aku rasa, karena di sana juga dijelasin kalau bahkan untuk membaca buku kiri yang Pramudia Mentatur itu bahkan gak boleh, kayak mereka tuh langsung mendapat ancaman dari politik. Maksud aku dari militer, dikekang oleh para militer dan dianggap sebagai pemberontak. Itu hanya sebatas membaca ya, dan itu memang terjadi ya di dunia nyata. Kalau kita bisa lihat di berita-berita sejak dulu tuh memang saat Orde Baru buku-buku kiri itu benar-benar dianggap hal yang tabu gitu kan. Kalau sekarang kan aku kurang tahu ya. Oke. Semoga aja kita masih bisa ini ya. Masih bisa baca Ya. lagi.
Betul, semoga masih ada bebas berpendapat ya. Terus juga di novel itu juga menjelaskan tentang pergerakan mahasiswa nih. Jadi di pergerakan mahasiswa itu seperti di peristiwa Balangguan, itu juga ada di dunia nyata bagaimana mahasiswa membela kaum petani yang lahannya diambil alih oleh militer. Dan di situ kita melihat bagaimana perjuangan mereka. Tapi menariknya dari novel ini tuh sejarah itu tuh dicatat berdasarkan menggunakan narasi yang bagus. Jadi kayak kita nggak bakal dibawa secara bosan. Kamu merasa nggak sih kalau baca buku tuh kadang bosan ya? Kayak terlalu fakta ya. Terus tapi kalau misalnya di novel ini itu tuh diselipkan dengan humor, dengan suatu lucuan, percintaan juga ada di sini ya. Terus hubungan keluarga yang menarik untuk dikulik lebih lanjut gitu. Dan di sini tuh Lela benar-benar menggabungkan hal itu dengan sangat baik menurut aku dan dengan selaras. Jadi di sini juga dia ngejelasin bukan cuma dari sudut pandang mahasiswa yang ngerasain aja loh, tapi dia juga sudut pandang dari keluarga yang harus menerima fakta bahwa anaknya yang seorang aktivis itu harus dihilangkan gitu ya, dan kata kutip dihilangkan. Sampai penceritaan tentang Kamisen. Dari novel ini kita nggak cuma ngeliat dari sudut pandang representasi mahasiswanya aja, tapi dari keluarganya juga, dari sahabatnya juga kayak gitu ya. Ya betul, Dan betul masyarakat sekali. sekitar yang merasakannya juga. Iya betul. Jadi di novel ini juga kita bisa jadi bercermin ya kesedihan mereka tuh gimana sih rasanya kehilangan mahasiswa yang nggak ada kabar, tiba-tiba hilang anaknya, entah pacar atau bahkan suami, ya ada suaminya juga di sana ya. Ada suami istri ya, terus mereka dihilangkan secara paksa tanpa ada kabar, bahkan mereka pun nggak tahu terakhir mereka tuh ada di mana. Oh iya, jadi nih novel ini emang cukup mencerminkan karena mungkin Bu Lelanya sendiri juga pernah ada ngerasa di lapangannya, dan karena setahu aku ya dia itu wartawan kan ya, kalau nggak salah di Tempo ya. Ya betul, beliau sudah lama ya di wartawan Tempo, jadi juga beliau bilang sendiri kalau bercerita juga berdasarkan hasil wawancara dia dengan salah satu aktivis. Jadi kenapa itu sangat berkaitan erat dengan sosial politik kita pada saat masa Orde Baru, karena memang Ibu Lela juga mencari faktanya secara lebih detail dengan orang yang mengalami sendiri. Kita udah membahas dua novel nih. Nah, dua novel kita kan beda banget ya nih ya. Ya betul. Aku yang cerita romance, yang ini dia sosial politik, tapi kita ini dua-duanya tuh bisa kita ulik dengan sosiologi sastra, yang mana itu dua-duanya tuh mencerminkan masyarakat yang ada kita sekarang, entah saat dulu apapun kita sekarang. Iya. Tuh, nah mungkin karena kan tadi kita emang kurang nih ngulik-nguliknya nih ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa Durasi. ya durasi memang nih. Jadi kapan-kapan kita bisa ngulik lagi ya di episode selanjutnya nih. Ya, jangan lupa ditonton ya. Ya, jadi sekian dari kita. Sasi, Mi, Sasra, Siba, dan Najmi.